Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafri Hanarwan. Saya akan menjelaskan mengenai usia perkawinan dalam hukum keluarga perbandingan antar negara. Usia perkawinan di Pakistan, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, hukum Islam memungkinkan perkawinan sebelum usia ini dengan persetujuan wali dan hakim. Usia perkawinan minimum menurut hukum Islam adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Usia perkawinan di Turki. Usia minimum untuk menikah di Turki adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun ada pengecualian untuk pernikahan dini dengan persetujuan pengadilan. Aturan ini juga didasarkan pada hukum Islam. Pernikahan dini di bawah 18 tahun dapat diizinkan dengan persetujuan orang tua atau wali mereka. Praktik perkawinan dini masih terjadi di beberapa wilayah Turki, terutama di pedesaan. Faktor ekonomi, status sosial, dan tekanan keluarga juga dapat menjadi alasan pernikahan dini. Usia perkawinan di Indonesia. Di Indonesia, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia pernikahan minimum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan usia minimum perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan dini dengan dispensasi pengadilan mungkin diizinkan dalam kondisi tertentu. Pertimbangannya, usia pernikahan minimum di Indonesia mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan mental calon mempelai. Usia perkawinan di Malaysia. Di Malaysia, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, ada pengecualian untuk pernikahan dini dengan persetujuan wali dan hakim syariah. Peraturan Islam. Hukum Islam mengatur usia perkawinan minimum dan memberikan kewenangan kepada wali dan hakim syariah untuk memberikan izin pernikahan. Undang-undangnya yaitu Undang-Undang Perkawinan tahun 1976 menetapkan usia minimum untuk menikah. Pertimbangan untuk kematangan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan. Usia perkawinan di Brunei. Usia minimum untuk menikah di Brunei adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Aturan ini didasarkan pada hukum Islam dan hukum keluarga Brunei. Hukum Islam mengatur usia perkawinan minimum dan memberikan kewenangan kepada wali dan hakim syariah untuk memberikan izin pernikahan dini. Pertimbangannya, kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan. Usia perkawinan di Mesir. Di Mesir, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia minimum ini diatur dalam Kode Keluarga Mesir tahun 1948. Adat istiadat setempat juga mempengaruhi batas usia perkawinan. Kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan. Pernikahan dini dapat diizinkan dengan persetujuan pengadilan dan wali. Usia perkawinan di Aljazair. Di Aljazair, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia minimum ini diatur dalam Kode Keluarga Aljazair tahun 1984. Kode Keluarga Aljazair tahun 1984 menetapkan usia minimum pernikahan. Kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan. Pernikahan dini dapat diizinkan dengan persetujuan pengadilan dan wali. Usia perkawinan di Tunisia. Di Tunisia, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia minimum ini diatur dalam Kode Keluarga Tunisia tahun 1956. Konsep balik dan Islam menjadi pertimbangan dalam menentukan usia perkawinan. Kesehatan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai juga dipertimbangkan. Pernikahan ini dapat diizinkan dengan persetujuan pengadilan dan wali. Usia perkawinan di Maroko. Di Maroko, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia minimum ini diatur dalam Kode Keluarga Maroko tahun 1999. Usia minimum 18 tahun usia minimum bagi laki-laki, 15 tahun usia minimum bagi perempuan. Meskipun demikian, pernikahan di bawah usia 21 tahun masih memerlukan izin wali. Materi kedua mengenai pencatatan perkawinan perbandingan hukum keluarga di berbagai negara. Hukum keluarga di negara Pakistan. Undang-Undang Perkawinan Muslim Pakistan 1961 mengatur pencatatan perkawinan harus dicatatkan oleh qadi atau hakim agama di depan dua saksi laki-laki jika salah satu pihak minor persetujuan orang tua diperlukan. Syarat-syarat pencatatan perkawinan meliputi usia minimal, kapasitas mental, dan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak non-muslim, aturan khusus berlaku. Pencatatan juga mencakup kewajiban wali dari pihak perempuan. Hukum keluarga di negara Turki. Pencatatan perkawinan diatur dalam Kode Keluarga Turki yang diterbitkan pada tahun 1926.
Kode ini bersifat sekuler dan menekankan prinsip kesetaraan gender dalam pernikahan. Prosedur pencatatan dilakukan kantor catatan sipil. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua belah pihak, dan dokumen identitas. Meskipun bersifat sekuler, pertimbangan agama tetap menjadi hal yang penting jika pasangan ingin melakukan pernikahan agama. Mereka dapat melakukan upacara agama di tempat terpisah. Hukum keluarga di negara Indonesia. Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama, KUA, atau pejabat pencatatan perkawinan. Syarat-syarat meliputi minimal 19 tahun, persetujuan kedua belah pihak, dan dokumen identitas. Perkawinan juga harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, prosesnya melibatkan kedaulatan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tersebut. Hukum keluarga di Malaysia. Akta Perkawinan. Pencatatan perkawinan di Malaysia diatur dalam Akta Perkawinan 1976. Perkawinan harus didaftarkan di kantor pendaftaran perkawinan, perceraian, dan rujuk. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua belah pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Pendaftaran ini merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan legal dari pernikahan oleh negara. Hukum keluarga di negara Brunei. Pencatatan perkawinan di Brunei diatur dalam Akta Perkawinan 1984. Perkawinan harus didaftarkan di kantor pendaftaran perkawinan dan perceraian. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas. Perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Pencatatan merupakan syarat untuk mendapatkan pengakuan legal dan pernikahan oleh negara. Hukum keluarga di Mesir. Pencatatan perkawinan di Mesir diatur dalam Kode Keluarga Mesir, Personal Status Law, yang mengalami beberapa revisi sejak tahun 1920-an. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua belah pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang. Hukum keluarga di negara Aljazair. Pencatatan perkawinan di Aljazair diatur dalam Kode Keluarga Aljazair, Kode de Famille, yang diterbitkan pada tahun 1984. Syarat-syaratnya meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua belah pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang. Hukum keluarga di negara Tunisia. Pencatatan perkawinan di Tunisia diatur dalam Kode Keluarga Tunisia, Code du Statut Professionnel, yang mengalami beberapa revisi sejak kemerdekaannya. Syarat-syarat meliputi usia minimal 18 tahun, persetujuan kedua belah pihak, dan dokumen identitas. Pernikahan juga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan adat istiadat masing-masing agama. Prosedur pencatatan meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan pencatatan resmi. Proses ini melibatkan pejabat catatan sipil yang berwenang. Kesimpulan, pencatatan perkawinan di negara-negara yang dibahas memiliki persamaan dalam prinsip dasar usia minimal, persetujuan kedua pihak, dan dokumen identitas, namun perbedaan dalam sistem hukum tradisi agama masing-masing negara menghasilkan variasi dalam prosedur dan persyaratan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan adalah proses yang kompleks dan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.